Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan lembar kerja Particle Illusion, bagian dari mata kuliah Film dan Animasi 2 di Universitas Telkom untuk program studi Desain Grafis S1 dan Komputer Grafis D3. Yang mana kita tahu bahwa di dalam pembuatan animasi di movie atau di dalam film, ini salah satunya kita bisa menggunakan particle illusion untuk pengaturan animasi atau efeknya, ya. Kenapa particle illusion? Karena particle illusion di sini walaupun dia sudah cukup lama ya softwarenya, tapi masih cukup bisa digunakan untuk membuat animasi-animasi yang simple, animasi-animasi yang mudah dan cepat, ya. Nah, animasi-animasi yang ada di dalam particle illusion itu cukup variatif, ya. Cukup variatif, banyak dan mudah, ya. Jadi kita cukup menggerakkan saja tanpa harus mengatur pembuatan partikel air, partikel animasinya ya, partikel efeknya. Jadi sudah disediakan semua, kita tinggal menggunakan dan mengatur bagian-bagian di dalam partikel-partikel efeknya, ya. Itu particle illusion. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan software particle illusion yaitu dengan versi yang 3.0 ya. Jadi kalau misalkan mau pakai yang 3.1 bisa juga ya. Dan ini sudah pol kelihatannya ya, versinya itu sudah pol jadi tidak ada pengembangan lagi. Nah, pengembangannya di situ ada pada Boris FX ya. Boris FX itu plugins efek yang ada di dalam After Effects ya. Pengembangannya di situ karena Wondershare pada perkembangannya di sini dia konsentrasi pada penggunaan efek-efek animasi di movie dengan nama softwarenya yaitu Filmora ya, Filmora. Jadi particle illusion sudah tidak dikembangkan lagi dan kelihatannya sudah diakuisisi oleh Boris ya. Itu. Nah, ini di dalam materi hari ini. Jadi intinya di sini nanti kita akan mengenal lingkungan kerja di dalam particle illusion dan cara menggunakan particle illusionnya itu sendiri ya. Ini. Baik, setelah kita buka particle illusion, maka di dalam particle illusion di sini akan tampil lembar kerjanya seperti ini ya. Lembar kerjanya seperti ini, seperti yang ada di dalam tampilannya. Yang atas ini toolbar standar ya, toolbar standar dan toolbar player. Jadi untuk menjalankan animasi atau efeknya ini nanti bisa menggunakan tools yang ada di atas ya ini. Kemudian yang berikutnya ada bagian layer. Layer ini seperti halnya layer yang ada di software-software lain seperti Photoshop ataupun yang lainnya ya. Flash ya, kemudian lainnya Premiere ya. Ini untuk menampung efek-efek yang berbeda di dalam particle illusion. Jadi layer dari particle illusion ini secara defaultnya dia transparan ya. Transparan jadi kita tumpuk banyak layer nggak ada masalah. Tidak menutup layer-layer yang lain karena backgroundnya transparan. Kemudian di sini ada outline ya. Outline object ini digunakan untuk memberikan atau melihat ya, menampilkan atau memberikan efek yang ada di dalam particle illusion ya. Itu. Kemudian timeline untuk bekerja. Jadi nanti kita mengatur pergerakan animasi efeknya ini di sini ya di dalam timelinenya. Di dalam timeline secara default ditentukan 120 frame ya. Particle illusion ini menggunakan frame rate 30 frame per second. Sehingga kalau ditentukan frame-nya di sini totalnya ada 120, berarti efek atau animasi yang kita buat dalam particle illusion itu akan dijalankan dalam waktu kurang lebih 4 second ya. Itu. Nah, kalau kurang di sini nanti kita bisa menambah ya. Menambah panjang frame-nya atau panjang durasinya
ini dengan memperbanyak frame-nya ya. Jadi misalkan dibuat 150, 200, 300, 400 silakan. Sesuai kebutuhan ya. Kalau pengen dibuat 10 second ya berarti harus 300 ya. Karena standarnya adalah 30 frame per second ya. Kalau pengen dibuat 5 ya berarti harus 150 frame ya. Itu. Nah, untuk mengatur supaya batasnya di sini berada di dalam frame 150, kita bisa mengatur dari bagian yang atas ini ya. Bagian yang atas, di sini ada bagian yang paling kanan itu end frame. Nah, di dalam end frame ini tinggal kita blok, kemudian tinggal diketikkan 150. Maka frame terakhir dari animasi particle illusion-nya ini nanti akan dijalankan sampai dengan 150 frame atau kurang lebihnya 5 second ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Ini timeline. Jadi tinggal kita atur aja di sini ya. Batas akhir dari animasinya berapa second ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada emitter library ya. Emitter library ini digunakan untuk menampung jenis-jenis emitter yang digunakan atau yang bisa digunakan di dalam particle illusion ya. Jenis efek atau animasi yang bisa digunakan dalam particle illusion. Di dalam tampilan emitter library secara default di sini ditentukan dalam file default.il3 ya. Default.il3. Ini untuk tampilan animasi atau efek yang ditampilkan secara default di dalam emitter library-nya. Nah, di dalam default.il3 di sini sudah ada 3 grup yang mana nanti di masing-masing grup itu menampung bentuk-bentuk animasi atau efek yang berbeda-beda ya. Jadi di dalam grup 1 di sini sudah ada sekelompok efek atau animasi yang bisa digunakan di dalam particle illusion. Grup 2 akan menampilkan bentuk animasi yang berbeda dengan grup 1. Grup 3 menampilkan bentuk efek atau animasi yang berbeda dengan grup 1 2. Jadi di dalam masing-masing grup ini sudah dikelompokkan animasi-animasi atau efek-efek yang sesuai dengan fungsinya ya, itu. Nah, ini di dalam emitter library. Jadi dengan menggunakan emitter library kita bisa memberikan efek ke dalam stage-nya ya. Ke dalam stage-nya. Nah, ini nanti bisa kita tempatkan di sini ya. Nah, bentuk efek yang ada di dalam emitter library ini nanti bisa kita lihat ya, bisa kita lihat previewnya itu di dalam jendela preview yang atas ya. Jadi ini tidak hanya untuk melihat preview dalam bentuk still effect, tapi juga bisa digerakkan ya. Jadi untuk menggerakkan nanti tinggal di-drag aja nih. Nah, oh bentuknya seperti ini ya untuk animasi atau efek Star Trail 2 ya. Nah, kalau untuk yang Magic Trail Sparkle, nah ini tinggal kita gerakkan aja. Oh, seperti ini ya. Nah, secara default Magic Trail Sparkle di sini warnanya agak kemerah-merahan ya, ungu, oranye ya, oranye agak kemerah-merahan. Nah, ini nanti bisa kita ubah. Kalau misalkan ingin diubah menjadi bernuansa hijau atau bernuansa biru, ya disesuaikan dengan filmnya atau movie-nya, ya. Kemudian ada Space Jellyfish 2, ya. Nah, di sini, nah bentuknya bisa kita lihat, ya. Nah, cukup variatif, ya. Nah, ini bisa kita gerakkan sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Untuk efek-efeknya. Nah, itu di dalam jendela atau bagian-bagian yang ada di particle illusion, ya. Ini. Nah, sebelum kita menambahkan efek di dalam particle illusion, ada baiknya kita setting dulu. Untuk langkah awal ini kita setting dulu stage-nya, ya, atau dokumen kerjanya. Nah, ini kita atur dulu, ya. Kita atur dulu sesuai dengan kebutuhannya. Untuk ukuran atau dimensi dari video efek yang bisa dibuat di dalam particle illusion itu maksimalnya dengan kualitas DV. Jadi kalau lebih dari itu nanti kelihatannya ada kendala ya. Ini.
Nah, bisa dibuat dengan kualitas dV. Nah, kalau misalkan saja di sini saya pengen mengatur ukurannya itu dengan kualitas dV atau dengan ukuran yang lain tidak sesuai standar yang ditentukan oleh particle illusion, maka di dalam pengaturannya di sini nanti kita bisa klik project setting, ya. Nah, project setting ini nih, kalau pakai toolsnya ya, toolsnya ini di samping dari tools gambar panah, ya. Nama toolsnya select, ya. Nah, di samping kiri select ini ada tools project setting, ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti akan tampil, ya. Akan tampil project setting yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan dari projectnya. Salah satunya yaitu penentuan ukuran efeknya nanti, ya. Ini. Nah, untuk pengaturan pengubahan ukuran efek kita bisa langsung ubah dari sini. Kalau di dalam presetnya ini sudah ada, ya. Sudah ada di dalam pengaturan ukuran, jadi ada yang kecil, ada yang kualitas MPEG 1, MPEG 2, ya. Ini MPEG 2, kemudian MPEG 4, ya. Jadi, nah ini kalau mau dipakai langsung aja diklik. Ya, 1280 kali 720. Kalau misalkan kita mau menggunakan teknik keying dengan menghilangkan background, berarti warnanya dari hitam ini tinggal diubah menjadi warna green screen atau blue screen, ya. Green screen misalkan ya tinggal kita ubah jadi hijau. Jadi dalam nilai RGB-nya ini tinggal kita ubah, red-nya 0, green-nya 255, kemudian blue-nya 0. Ini sudah langsung terpilih ke warna hijau, ya. Oke. Kalau di oke nanti background-nya di sini akan berubah jadi warna hijau, ya. Dengan ukuran 1280 kali 720, ya, itu. Nah, kalau mau diubah lagi ya tinggal kita gunakan project setting, ya. Selain dari tools-nya bisa juga kita gunakan menu file, ya. Sorry. Dari menu view, ya, dari menu view project setting. Nah, ini juga bisa, ya. Nah, nanti di sini ada pakai warna hitam aja karena mau menggunakan teknik blending, ya. Nah, ini tinggal diatur ke warna hitam. Frame rate-nya berapa? 30, 60, 25 atau yang lain. Silahkan diatur di sini, ya. Itu. Nah, kalau sudah diatur semua, kemudian tinggal di OK. Maka nanti akan tampil satu dokumen lembar kerja yang ukurannya 1280 kali 720, ya. Itu. Nah, kalau misalkan di dalam tampilannya di sini nggak kelihatan batas dokumennya, maka nanti Anda bisa klik gambar panahnya dulu nih, ya, pilih select. Klik tool select di dalam toolbar-nya. Kalau sudah diklik di dalam dokumennya, kemudian di scroll, ya. Scroll mundur ini untuk zoom out, scroll maju ini untuk zoom in, ya. Pakai tombol mouse yang tengah, ya. Ini. Udah tampil, ya, 1280 kali 720. Nah, ini di dalam project settingnya, ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita atur. Yang pertama frame rate, yang kedua color, yang ketiga dimensi. Dimensi dari area kerja di dalam particle illusion-nya, ya. Itu. Kalau sudah di OK. Nah, ini untuk setting dokumen. Nah, setelah kita ubah durasi dari animasinya di dalam timeline dan setelah kita ubah setting projectnya, kemudian kita bisa menambahkan emitter di dalam projectnya, ya. Jadi efek-efek yang ada di dalam particle illusion itu disebut dengan emitter, ya. Jadi ini namanya emitter tar trail, emitter magic trail sparkle. Grup 1 ini adalah grup emitter, ya. Ini namanya emitter library, ya. Itu.
Nah, istilahnya emitter untuk efek-efek yang ada di dalam particle illusion. Nah, kalau sudah kita tentukan ya, kita tentukan efek atau emitter yang akan kita gunakan, misalkan saja Space Jellyfish 2, sudah kita klik ya. Kemudian sudah kita lihat efeknya ya. Nah, kalau ini mau digunakan di dalam project settingnya atau di dalam jendela projectnya, ini nanti tinggal kita nonaktifkan selectnya ya. Nah, jadi panahnya nggak boleh terpilih kalau kita pengen menambahkan emitter di dalam stage ya. Selectnya dinonaktifkan dulu. Bisa juga menekan A ya. A. Nah, ini untuk select atau deselect model ya. Ini. Nah, dah ya. Ciri dari model yang menggunakan atau bagian model yang tidak menyeleksi ya, tidak dalam kondisi menyeleksi, ini pointer mouse-nya ya, pointer mouse-nya itu akan dibuat dengan lingkaran dan ada titik di tengahnya seperti di layar nih ya. Nah, ini bentuk pointer mouse-nya ya, itu. Tapi kalau dalam model select bentuknya berupa panah ya. Nah, kapan kita menggunakan model select dan kapan kita menggunakan model deselect ya. Select itu ketika kita pengen menyeleksi bagian di dalam stage-nya, termasuk pengen memilih emitter, itu pakai model select ya. Nah, karena ini belum ada emitter ya, kita yang diklik di dalamnya ini untuk menyeleksi stage-nya ya. Jika diklik di dalam sini untuk menyeleksi stage-nya. Tapi ketika kita menggunakan model unselect atau deselect, ini nanti digunakan untuk menambahkan emitter ya. Jadi klik aja ini. Di luarnya gini boleh, klik. Nanti akan ada ya satu emitter di dalam pengaturannya. Ya. Kalau sudah kita pilih select, dipindah. Kalau misalkan pengen dipindah, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini. Jadi kalau di luar ya nggak kelihatan, ya. Nah, setelah diatur posisinya, kemudian ketika pengen dianimasikan, kita bisa mengatur dari posisi playhead, ya. Jadi awalnya di situ, posisinya di sini dari frame 1, ya. Kemudian digeser sampai dengan frame 30, berarti bergeraknya nanti kurang lebih 1 second ya ini ya. 30 frame ini kurang lebih 1 second. Kalau sudah digerakkan di dalam frame 30, playheadnya garis yang warna merah itu ya. Nih. Kemudian ini tinggal digeser, ya. Nah, ini emitternya ini tinggal digeser. Nah, untuk bisa menggeser emitter, kita harus menggunakan model select, ya. Bentuknya panah. Nah, ini kalau kita pengen mengatur. Nah, sampai sini misalkan nanti mau dibuat turun, ya. Nah, ini kita geser lagi sampai frame 60. Tarik ke bawah, ya. Nah, ini. Ya. Kemudian frame 80. Tarik ke ini. Ya. Kemudian frame 10, 90 tarik ke atas. Nah, ini kalau kita pengen menggerakkan, ya. Nah, kalau sudah kita tata seperti ini, kemudian yang berikutnya tinggal di play, ya, untuk menjalankan. Ya. Nah, ini untuk pengaturan animasi. Kalau pengen diatur ulang, ini tinggal kita klik kanan di salah satu titiknya ya. Tinggal diklik kanan di salah satu titiknya. Kemudian pilih reset. Nah, itu nanti bisa kita setting ulang lagi untuk posisi awal dan pergerakan dari emitternya, ya, itu. Nah, ini beberapa hal ketika kita pengen menambahkan emitter di dalam projectnya, ya, itu. Dan menggerakkan emitter. Jadi ini tinggal diatur posisinya dulu. Awalnya di mana? Di sini misalkan. Kemudian bergerak kemana? Ke bawah. 60 second. 60 frame.
ya. Nah, ini tinggal di drag aja nanti. Nah, ya. Ya, itu. Kok kurang besar tampilannya ya, nggak terlihat jelas. Nah, untuk mengatur properti dari emitternya, di sini nanti kita bisa menggunakan outline Windows-nya ini. Ya, jadi di dalam outline Windows itu selain ada layer, nanti ada juga nama partikel, nama emitternya ya, nama emitternya. Nah, di dalam pengaturan emitternya di sini ada di bagian bawahnya ini, ya. Ada di bagian bawahnya ini, salah satunya ada size, ya. Nah, size ini untuk menentukan besar dari efek emitternya, ya. Jadi kalau 300 itu dirasa masih terlalu kecil, kita bisa naikkan, ya. Nah, mau jadi berapa? 600 saja misalkan atau 700, ya silahkan. Ya. Silahkan diatur sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, nanti akan diatur besar ya. Oke, bagus misalkan. Pertama besar kemudian mengecil, ya. Pertama besar kemudian mengecil. Ya, ini. Nah, untuk pengaturannya nanti di sini tinggal kita tentukan. Mulai dari mana ini mengecil? Mulai dari 40 misalkan ya. Maka 40 nanti tinggal diklik. Untuk menambah keyframe-nya ini tinggal diklik ya. Di dalam frame 40 ini tinggal diklik. Nah, nanti akan ada satu keyframe. Ya. Kemudian kita tempatkan di frame 60, diklik lagi, tarik ke bawah ya. Nah, ini nanti mengecil. Sesuai dengan yang kita atur ya, sampai dengan 400 misalkan. Nah, ini tinggal ditentukan ya. Dah ya. Maka nanti pergerakannya di sini mulai dari awal itu akan diatur 600 dulu ya, 600 sekian, 700 sekian, kemudian mulai dari frame 40 itu akan diatur menjadi 400 sekian ya. Nah, untuk mencoba secara keseluruhan kita pindah playheadnya pakai ini ya. Dah langsung ke paling depan. Play. Nah, mengecil ya. Cuma nggak kelihatan. Nah, ini. Ya. Nah, itu untuk pengaturan pergerakannya. Pengen dibuat pertama pergerakannya pelan. Kemudian sampai sini nanti cepat serat misalkan ya. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, berarti di sini di dalam pengaturannya kita tidak aktif di dalam size ya. Jadi kita klik di dalam space jellyfish-nya. Ini untuk pengaturan gerakan. Ya. Nah, nanti untuk gerakan lambatnya di sini kita bisa tentukan posisi pertamanya itu di sini ya. Ini kita ubah posisinya. Ya. Jadi dari posisi keyframe ini kita tempatkan pas di posisi keyframe-nya. Ya. Kalau sudah ini digeser. Nah, pertamanya sampai sini lambat banget ya. Tapi nanti begitu sini sampai sini cepat ya. Nah, setelah kita tentukan posisinya, kemudian kita ubah durasinya ya. Durasi pergerakannya kita ubah. Nah, untuk mengubah ini nanti tinggal di drag dari titiknya. Nah, 100 frame misalnya. Ya sudah, ini kita tentukan sampai frame 100. Ya. Nah, kalau sudah sampai dengan frame 120, di sini nanti ditarik ke posisi gerakan sisanya. Nah, ini nanti cepat banget yang kedua, ya. Direwind lagi, kemudian dijalankan. Nah, pelan ya. Nah, kemudian cepat, ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini untuk pengaturan pergerakan. Kalau kita pengen mengatur pergerakan dari emitternya. Ya. Nih. Jadi ini properti, ya, properti ini ada di dalam bagian sebelah kiri, di bawah dari nama emitternya.
Jadi kalau namanya space jellyfish berarti semua yang ada di bawah space jellyfish ini adalah pengaturan emitternya, ya. Itu. Nah, ini untuk menambahkan emitter, ya. Bersamaan dengan space jellyfish, misalkan saya pengen menggerakkan magic trail sparkle juga, ya. Nah, ketika kita pengen menambahkan satu emitter di dalam pengaturannya, pergerakannya ya, ini bisa kita gunakan layer baru. Atau di dalam layer yang sama juga nggak apa-apa, ya. Itu. Misalkan di dalam layer yang sama, berarti modelnya ini dari model select, ya. Kita bisa mengetahui modelnya ini dalam model select ataupun dalam model deselect itu dengan melihat mouse-nya, panah mouse-nya ya atau pointer mouse-nya. Kalau bentuknya panah berarti itu model select. Diubah dulu dengan menekan huruf A. Nah, ini modelnya deselect atau unselect, ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik Magic Trail Sparkle. Kemudian diklik di sini, posisinya sama plug. Frame-nya juga sama plug, ya, sama persis. Nah, ini tinggal diklik aja. Kemudian di frame 100, ini tinggal kita tentukan, ya, 101. Kemudian ini diganti ke model deselect, A lagi ya. A, kemudian ini kita pindah. Jadi memindah tidak akan bisa kalau masih dalam model unselect. Jadi harus diganti ke model select dulu. Size-nya tinggal diubah sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau pengen diperbesar, ya. Kemudian di dalam frame 120 tinggal kita tempatkan. Kemudian ini ditarik lagi. Ya. Udah? Jadi ya. Maka nanti dua emitter tersebut akan bergerak secara bersamaan. Dengan waktu yang bersamaan juga, ya. Nah. Ini kalau kita pengen menambahkan lebih dari satu emitter di dalam pengaturannya, ya. Itu. Nah, ini dari size, ya, pengaturan ukuran emitternya, ya. Kalau live ini untuk waktu tampilnya. Jadi kalau pengen dibuat tampilnya lama atau panjang banget ya live-nya tinggal kita naikkan. Nanti dia tampilnya lama ya. Hilangnya lama hilangnya. Ya. Nih. Nah, ini live. Jadi kalau dijalankan masih meninggalkan sisa sampai dengan waktu yang ditentukan nih. Nah, masih kelihatan terus ya live-nya. Nah, itu untuk mengatur penentuan emiternya, ya. Udah? Jadi ada dua emitter di sini, ada Magic Trail Sparkle 1 dan ada Space Jellyfish 2, ya. Yang tampil secara bersamaan dan bergerak secara bersamaan. Nah, ini ketika kita pengen menambahkan emitter, ya. Nah, kalau posisi dari emitter ini saling bertumpuk pada posisi yang sama, salah satunya di sini pengen kita ubah, misalkan posisinya pengen saya ubah nih untuk yang jellyfish ya. Misalkan. Nah, kalau misalkan salah satu pengen kita ubah, saya klik, maka nanti yang terpilih itu adalah emitter yang terdekat, ya. Nah, supaya beberapa emitter yang berada di posisi yang sama ini ketika diedit tidak mengganggu, di dalam pengaturannya di sini nanti kita bisa tentukan dengan cara di visible, ya. Visible atau invisible. Jadi kalau titiknya ini aktif, ya, kelihatan, lingkarannya ini kelihatan. Ini ibaratnya gambar mata ya. Visible atau unvisible dari tagnya, ya, atau invisible dari tagnya, dari emitternya, ya. Jadi kalau saya klik space jellyfish, maka space jellyfish ini nggak kelihatan, di invisible, ya. Nah, saya bisa mengatur posisi dari Magic Trail Sparkle, ya. Kalau saya pengen mengatur yang jellyfish, ya
Magic Trail Parker di invisible, Space Jellyfish-nya di visible, ya. Nah, ini bisa saya atur. Ya, posisinya ya. Kemudian yang berkaitan dengan propertinya ya tinggal kita atur dari ini ya, tinggal di expand, diklik tanda plusnya ini untuk mengexpand properti atau untuk mengkolaps properti, ya. Menampilkan propertinya atau menutup propertinya ini dari tanda plus, ya. Gitu. Udah, setelah ditata di visible semua, ya. Nah, ini di visible semua. Nah, itu kalau kita pengen mengatur tampilan dari emitternya, ya. Ini. Bentar. Nah, kita coba dulu ya. Jalankan. Nah, oh ini belum tampil ya. Nah, itu di dalam pengaturan visible atau invisible emitternya ya, ini. Nah, ini tinggal diklik pada gambar matanya itu harusnya sudah bisa. Saya simpan dulu aja. Save di folder video nggak apa-apa. Untitled IL3. Saya tutup dulu ya. Kemudian dibuka lagi. Nah, ini sudah visible ya. Nah, ini pengaruh softwarenya ya. Select, klik, di scroll ya. Nah, ini sudah tampil semua. Ya, ini untuk memvisible atau menginvisible emitternya ya, gitu. Jalankan, udah jalan ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat atau menambahkan emitter di dalam particle illusion. Sudah jadi? Sudah. Sekarang tinggal kita render ya. Nah, untuk merender dari pergerakan emitternya atau dari pengaturan di dalam particle illusionnya, ini nanti tinggal diklik gambar warna merah ini ya, save output. Nah, ini untuk merender. Ya, jadi tinggal diklik. Ya. State zoom is not 100%, so output will not be full size. Ya. Set zoom to 100%, yes. Karena proses scrolling tadi ya. Proses scrolling di sini ini berpengaruh terhadap hasil render nanti. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu persis ukuran 1270 itu apakah sekian ataukah sekian misalkan ya. Nah, di dalam pengaturannya di sini nanti tinggal kita klik ini ya, save output, yes. Kemudian nanti tinggal ditentukan namanya ya, hasil. Di dalam folder video juga, untuk file tipenya itu AVI ya. Nih. Yang aman ya. Save. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul pengaturan zoom size output size-nya ya. Ini sudah diatur zoom 100%, 1280 kali 720. Karena di yes itu tadi, ya. Di dalam prosesnya. Kalau sudah di oke. Nah, ini sudah mulai merender. Cuma sekali lagi kalau untuk proses rendering ini sama, ya.
Sama, intinya memori sama VGA menjadi bagian vital dalam proses rendering. Kemudian perlu diingat juga di dalam proses rendering di sini nanti diusahakan tidak diubah ukurannya selama proses rendering, ya. Itu. Nah, ini kita lihat dulu apakah sudah selesai proses renderingnya ya. Di dalam folder video kita lihat. Hasil belum ada, berarti ini masih belum selesai dalam proses renderingnya ya. Nggak jalan. Kita coba lagi. Hasil, save, 100%, oke. Oh, adjust frame-nya ini kita tentukan ya. Adjust frame sudah benar, outputnya sudah, oke. Nah, ya. Jadi di sini kalau ukuran Full HD itu memang terkadang ada kendala, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini. Jadi terkadang ini softwarenya tidak bisa untuk ukuran HD di dalam proses rendering. Terus gimana solusinya ya? Solusinya kita ubah. Kita ubah settingnya menjadi yang lebih kecil. Ya. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu diatur. Ya kita coba dulu, ubah ke DVD ya. MPEG 2 720 x 480, oke. Nah, yang perlu disetting ini adalah pergerakan emitternya, karena ini pergerakannya tidak bisa ikut berubah sesuai dengan ini, ya. Kalau misalkan ini nggak ada masalah, ya langsung aja kita render nggak apa-apa, ya. Render yes 100%, kemudian dikasih nama, hasil, kalau sudah di save, ya. Kemudian di sini ada kompresor. Nah, kompresornya ini yang tidak bisa atau tidak mensupport untuk kebutuhan HD video, ya. Itu. Nah, di dalam pengaturan kompresor di sini kita bisa pakai Sandpack Codec by Radius. Ini adalah kompresor yang kompatibel di banyak software, ya. Gitu. Oke? Ya. Oke. Nah, ini mulai di render. Harusnya ada gini ya proses renderingnya. Tadi nggak berjalan dikarenakan memang HD seperti yang sudah saya sampaikan di awal itu terkadang ada kendalanya, ya. Tuh. Udah, jadi kita lihat di dalam pengaturannya. Nah, ini sudah ada hasil API, ya. Ukurannya 2,8, durasinya 4 second, ya. Double klik untuk melihat hasilnya, ya. Nanti akan dijalankan di dalam playernya. Nah, ini ya hasil API dengan ukuran DVD. Nah, ini ya. Nah, ini ukuran DVD sekian ini. Ya. 720 kali 480. Ya, gitu. Nah, ini. Udah jadi satu movie dengan ukuran DVD seperti yang ditentukan di awal settingnya, ya, gitu. Nah, ini kalau kita pengen mengatur pergerakan emitter di dalam particle illusion. Nah, kalau ini mau disetting lagi gimana ya? Nggak apa-apa, bisa saja kita scroll ya. Scroll, kemudian di drag dari scroll mouse yang tengah ya. Ini pakai tombol mouse yang tengah ini untuk bisa kita gunakan untuk menentukan pergerakan dari emitter-emitternya ya.
pergerakan dari stage-nya ya, sorry. Perbesaran stage-nya pakai scroll, ya, pergerakan stage-nya pakai tombol mouse yang bawah ya. Nah, kalau ada perubahan seperti ini apakah harus di-render lagi? Iya. Ya. Jadi render lagi nih, render yes. Hasil satu API, save, replace it ya. Ditimpa hasil yang lama. Send pack codec by radius, oke. Langsung di oke, maka sudah langsung di render hasilnya ya. Nah, ini durasi 4 second dengan 2 emitter, proses renderingnya seperti Anda lihat ya. Sepertinya lebih dari 4 second ini merendernya ya. Udah jadi ya, double klik, hasilnya nanti akan berubah seperti yang kita tentukan di awal ya. Nah, itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan emitter di dalam particle illusion ya. Sudah selesai fix, maka tinggal disimpan projectnya ya. Dari menu file, save. Udah. Tutup. Selesai dalam pengaturan particle illusionnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang pengenalan lembar kerja particle illusion. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dipraktekkan, sehingga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan.